Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan alasan mengapa industri banyak terdapat di pinggiran kota. 2. Kalian dapat menyebutkan dampak konversi lahan pertanian ke industri. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dampak konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Jadi, hanya 3 tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu membahas pelajaran ini lebih lanjut, Ibu ingin kalian menyaksikan tayangan video berikut ini. Apa kira-kira yang dapat kamu pahami dari tayangan video yang tadi? Oke, itu adalah video timelapse dari permukaan bumi yang mengalami perubahan yang diambil dari tahun 1984 sampai 2018. Kalau kalian perhatikan tadi, bentuk muka bumi tersebut mengalami perubahan. Apa yang berubah? Nanti kita lihat, kita jabarkan lagi. Oke, pernah nggak kamu dengar kata-kata reklamasi? Reklamasi pantai. Atau kamu dengar istilah konversi lahan. Ada reklamasi, ada konversi. Oke, kita bahas. Reklamasi adalah alih fungsi pantai menjadi daratan. Sedangkan konversi lahan adalah alih fungsi lahan. Apa yang dialih fungsi? Lahan yang berubah fungsinya. Nah, di bahasan kali ini kan kita ambil 2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Konversi lahan menjadi industri, konversi lahan menjadi pemukiman. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ingat, sebagian besar negara ASEAN itu adalah negara berkembang yang jumlah penduduknya tinggi karena angka kelahiran tinggi, kecuali negara Singapura. Jadi, konversi lahan pertanian banyak terjadi di Indonesia,
Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos. Konversi lahan bersifat menular. Apa artinya? Ketika satu petak lahan sudah berubah fungsi, maka area di sekitarnya rawan akan berubah fungsi juga. Mengapa konversi lahan pertanian banyak terjadi di pinggiran kota? Atau mengapa pemilik modal lebih senang menanamkan modalnya untuk membangun industri di pinggiran kota? Ada banyak alasan. Alasannya yaitu satu, karena harga lahan di pinggiran kota lebih murah. Yang kedua, memilih lahan yang strategis. Jadi untuk mempermudah distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri. Yang ketiga, industri yang dibangun dekat dengan bahan baku. Dalam hal ini, bahan bakunya adalah hasil dari pertanian. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian dari negara industri, karena tidak semua lahan industri yang dibangun berada tepat untuk peruntukannya. Kalau tidak tepat, justru akan menimbulkan masalah. Masalah apa saja yang akan timbul dari berubahnya lahan pertanian menjadi industri? Di antaranya adalah satu, lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pertanian jadi semakin mengecil. Jadi karena lahannya sudah berubah, tadinya ada lahan pertanian, tiba-tiba tidak ada, kan berarti mengurangi hasil dari pertanian. Yang kedua, lahan pertanian di sekitar industri berpotensi tercemar limbah. Limbah ini dihasilkan dari pabrik industri yang dibangun, yang bisa mencemari tanah, air, dan udara yang ada di sekitar lingkungan industri. Yang ketiga, konversi lahan yang menular dan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Sekarang kita akan bahas tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Lahan pemukiman merupakan hal yang paling penting dewasa ini karena berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing tiap negara. Ketersediaan lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman merupakan hal yang mutlak. Jadi sudah pasti dengan banyaknya atau tingginya pertumbuhan jumlah penduduk, maka permintaan lahan pemukiman akan semakin banyak. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi lahan pertanian. Apa saja dampaknya? Yang pertama, sudah jelas, luas lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Semakin berkurang lahan pertanian akan menimbulkan produktivitas hasil pangan semakin mengecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Kenapa? Ya karena lahannya sudah nggak ada yang digarap. Sudah tidak bisa lagi bekerja di lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, hilangnya daerah atau lahan resapan air. Sehingga banjir bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan apa yang sudah kita dapatkan di video pembelajaran kali ini. Kita tarik kesimpulan yang ada. Yang pertama adalah bahwa
konversi lahan pasti terjadi karena kebutuhan manusia akan lahan pasti tidak dapat dihindari. Yang kedua, mencegah konversi lahan berarti bisa menghambat pembangunan suatu negara. Dan yang ketiga, konversi lahan harus diawasi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam serta ekosistem dan keberlangsungan hidup sebagai warga negara. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.